Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 200. Bab 1008 Memasuki Kolam Darah. Perubahan situasi yang tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok Feng Qing'er yang beranggotakan 4 orang terasa dingin. Tatapan mereka mengandung rasa takut tambahan ketika mereka melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu roboh di atas batu besar. Tubuhnya berlumuran darah dan bergerak tanpa sadar. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak merenggut nyawanya, tapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai Dou Huang Bintang 7, mustahil baginya untuk menahan pukulan dari Xiao Yan dengan kuat. Mata Xiao Yan menyapu orang ini dengan acuh tak acuh. Dia perlahan berbalik dan rasa dingin di wajahnya dengan cepat menghilang. Dia menyeringai pada semua orang dan dengan lembut bertanya. Bukankah jumlah orangnya tepat saat ini? Tatapan Feng Qing'er menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa. Kamu sangat sombong. Sepertinya pavilion petir angin milikku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal melakukan hal seperti itu. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ejekan dalam nada bicara Feng Qing'er. Dia berkata, ini hanyalah kasus orang lemah dimakan. Namun, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa menjadi lebih sombong daripada pavilion petir angin karena memindahkan beberapa elit Douzong untuk mengelilingi saya. Sulit untuk menemukan banyak orang dengan kemurahan hati seperti itu. Jika kolam darah gunung surga tidak muncul, saya benar-benar ingin menguji Anda untuk melihat level Anda di gunung mata surga ini. Tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh bantuan eksternal. Kilatan dingin melintas di mata Feng Qing'er saat dia menantang. Jika Nona Feng ingin mencobanya, dia bisa melakukannya kapan saja. Xiao Yan tertawa dengan lembut. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Feng Qing'er marah. Namun, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya sambil melirik ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surgawi akan segera muncul. Dia harus segera memasukinya dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada jumlah energi yang terbatas di dalam kolam darah gunung surga. Jika dia bisa menyerap lebih banyak, sedikit lebih banyak ini mungkin bisa memutuskan apakah dia akan menerobos ke kelas Dou Huang atau tidak. Xiao Yan mengabaikan Feng Qing'er setelah melihat dia menjadi pendiam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan bertanya dengan tatapan berseri-seri. Apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran terkejut saat melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan ujung hidungnya meler. Perasaan dilindungi oleh seorang pria sepertinya berbeda dengan perasaan yang diberikan Yun Yun padanya. Ini kokoh dan aman. Di balik punggung kurusnya itu, ia seolah benar-benar mampu menenangkan hatinya. Namun, penalaran memberitahunya bahwa kenikmatan tenang seperti ini hanya akan ada untuk sementara. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan gunung mata surga ini. Sudut mulut Nalan Yanran tanpa sadar terangkat mengejek diri sendiri ketika dia memikirkan hal ini. Pada satu titik, dia bisa menikmati perasaan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, itu akhirnya dihancurkan olehnya. Apakah ini dianggap menuai apa yang saya tabur? Suara lembut dan tak terdengar keluar dengan lembut dari mulut Nalan Yanran. Namun, tanpa sengaja itu masuk ke telinga Xiao Yan. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum dia berjalan berdampingan dengannya menuju puncak lereng. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir bawah merahnya lebih keras saat dia merasakan Xiao Yan berjalan mendekatinya. Dia perlahan berbalik dan melihat punggung kurus itu. Namun, saat dia hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba memancar dari langit. Suara guntur yang tiba-tiba muncul pun mengagetkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral besar berwarna-warni muncul di mulut gunung berapi. Sambil berputar perlahan, Xiao Yan dan yang lainnya bisa merasakan energi agung yang sangat menakutkan berkumpul di langit. Apakah kolam darah akan segera muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa di langit. Menyusul munculnya pusaran energi berwarna-warni yang sangat besar di langit, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke pusaran seperti kain warna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat.
Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan putaran spiral. Suara siulan merajalela di puncak gunung saat badai membelah puncak gunung seperti ujung pisau. Ini meninggalkan beberapa retakan setebal lengan pada beberapa batu besar di tengah gelombang suara, cici. Douk yang kuat melonjak dari tubuh kelompok Xiaoyan. Tubuh mereka seperti batu yang berdiri tak bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang datang ke sini dianggap sebagai orang-orang terkemuka dari generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Tentu saja tidak ada orang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan putaran akhirnya berkurang. Segera, spiral itu berhenti sejenak sebelum cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari pusat spiral. Bang! Cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh pegunungan mata surga. Saat ini, kabut tebal yang menyelimuti pegunungan menjadi semakin tipis di tengah cahaya ini. Spiral energi tiba-tiba berhenti setelah cahaya yang kuat muncul. Segera, pilar energi yang berukuran ratusan kaki mengeluarkan ledakan seperti bola meriam. Itu meledak keluar dari spiral, arahnya adalah mulut gunung berapi di bawah. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah saat menghadapi pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bang! Kecepatan pilar cahaya itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia mendarat dengan keras di mulut gunung berapi. Segera, gelombang udara yang sangat besar menyapu dan bebatuan aneh di sekitarnya segera meledak. Kaki Xiaoyan dan yang lainnya bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 10 meter atau lebih. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka memandangi puncak gunung yang menjadi kosong dalam sekejap mata, dan tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Saat mengangkat mata, mereka dapat melihat bahwa mulut gunung berapi dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang pekat. Gelombang energi yang kuat, yang sangat padat, beriak di dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga, silakan pindah. Sosok Jin Si melayang dari jarak jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus penelan emas besar di belakangnya. Kegembiraan yang sulit dihilangkan langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya ketika kata-katanya terdengar. Tubuh mereka bergerak dan dengan cepat melepaskan kecepatan tercepatnya, berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang menuju mulut gunung berapi dengan cara yang seperti kilat. Xiaoyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan marah menyerbu. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke depan. Ingat, jangan masuk terlalu jauh ke dalam kolam darah gunung surga. Anda harus menyerap energi segera setelah Anda masuk. Ini adalah peluang yang sulit didapat. Xiaoyan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran sambil melaju ke depan. Ya. Nalan Yanran tidak menentang Xiaoyan yang menariknya. Sebaliknya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari kolam darah gunung surga. Saya mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia secara acak mengucapkan beberapa patah kata saat dia melakukannya. Setelah itu, matanya menyapu mulut gunung berapi dan keheranan muncul tanpa sadar. Pada saat ini, mulut gunung berapi yang besar dipenuhi dengan energi warna-warni yang pekat. Itu terlihat sangat cantik. Apalagi yang paling menarik adalah kolam berwarna merah mencolok yang berada di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiaoyan masih bisa melihat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiaoyan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Apakah itu kolam darah gunung surga? Ekspresi panas muncul di mata Xiaoyan saat dia menatap kolam darah yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan terburu-buru bergegas menuju kolam darah. Jari-jari kakinya menekan ke tanah, dan dia bergegas menuju kolam darah gunung surga sambil menarik Nalan Yanran. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiaoyan berhasil menempuh jarak dalam waktu setengah menit dengan kecepatannya. Namun, pada saat dia bergegas mendekat, dia secara tidak sengaja berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerbu ke dalam kolam darah, mengeluarkan suara cipratan saat mereka melakukannya.
Xiao Yan merasa agak tidak berdaya saat melihat orang-orang ini begitu cemas. Namun, beruntung targetnya berada di dasar kolam darah. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia bersaing dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan. Kolam darah Gunung Surga berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki, dan tidak bisa dianggap terlalu besar. Namun, itu lebih dari cukup untuk menampung Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiao Yan merasakan perasaan yang tidak biasa itu menjadi lebih padat. Energi berwarna merah sepertinya tidak jauh berbeda dengan darah segar. Itu tebal dan merah. Beberapa gelembung mirip darah juga berulang kali muncul di permukaan kolam darah. Gelombang energi padat berwarna darah perlahan-lahan dipancarkan seperti asap. Sungguh layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menerobos kemacetan. Jumlah akumulasi energi yang mengejutkan berada pada tingkat yang saya lihat untuk pertama kalinya. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh ke arah Nalan Yanran dan tersenyum sambil berkata, "Kamu harus masuk. Meskipun kamu belum mencapai puncak kelas Dou Huang, berendam di dalamnya tetap akan bermanfaat bagimu." Nalan Yanran sedikit mengangguk. Dia meletakkan rubah putih di pelukannya dengan lembut di samping kolam darah. Setelah itu, matanya yang indah berhenti di wajah Xiao Yan saat dia berbisik. "Terima kasih banyak, kamu, jika kamu ingin mencari guru di masa depan, kamu mungkin bisa pergi ke sekte bunga." Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menanyainya lebih detail setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke dalam kolam darah seperti putri duyung. Sekte bunga. Salah satu dari dua sekte. Xiao Yan kaget saat melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam kolam darah. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Namun demikian, dia mengingat hal ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat di kolam darah dengan suara keras. Mulut gunung berapi berangsur-angsur menjadi tenang setelah kelompok itu memasuki kolam darah. Hanya angin liar yang terus mengamuk dengan ganas, membentuk badai bersiul dalam prosesnya. Bab 1009 Pelatihan tersembunyi di kolam darah. Hal pertama yang dirasakan Xiao Yan setelah masuk ke dalam kolam darah adalah energi murni dengan kepadatan luar biasa. Dou Qi berwarna hijau giok menempel di sekitar tubuhnya, sepenuhnya mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang menuju dasar kolam darah setelah berhenti sejenak. Cairan merah di kolam darah cukup kental. Rasanya seperti darah segar. Jarak pandang memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, ia akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Terlebih lagi, hal yang membuat Xiao Yan tercengang adalah kekuatan spiritualnya kesulitan menembus cairan berwarna merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan samar-samar masih bisa merasakan ada sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas sekali, itu pasti Feng Qing'er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Dia ragu-ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, yang bisa dilihatnya hanyalah warna merah tua yang tenang. Sekilas memberikan perasaan yang menyebabkan pori-porinya berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan sigap berenang menuju dasar. Semakin jauh Xiao Yan dari permukaan kolam darah, semakin padat dan murni energi yang terkandung dalam cairan merah itu. Namun, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Racun api jenis ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, ia merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah Gunung Surga ini seharusnya berada di tengah gunung berapi di mana racun apinya paling liar dan paling ganas. Xiao Yan pernah melihat sesuatu seperti racun api saat itu di menara pemurnian Ki Surga yang berkobar di Akademi Dalam. Namun, kedua racun api ini jelas berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Gunung berapi Mata Surga Mountain ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Akumulasi racun api sangat mengerikan. Kalau tidak, Jin Si tidak akan mungkin terluka parah.
Seorang elit Douzong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhunya yang mengerikan menyebabkan energi berwarna merah darah di sekitarnya menguap sepenuhnya. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah dikeluarkan secara paksa oleh api, dan bahkan tidak mampu menyentuh tubuh Xiao Yan. Setelah penurunan terus-menerus ini berlangsung sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiao Yan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat reaksi tengkorak itu. Kecepatan berenangnya perlahan melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya sangat panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu samar-samar mengandung perasaan yang terdistorsi. Sejumlah besar cairan merah yang ada sepertinya telah menemui penghalang tak kasat mata, memaksanya untuk terpisah. Apakah ini penghalang spasial? Kesungguhan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Samar-samar dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiao Yan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas gelap di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar muncul dari penghalang spasial. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiao Yan. Kesungguhan di wajah Xiao Yan menjadi lebih intens saat dia melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik napas dalam-dalam. Api hati teratai berkilau melonjak keluar dan melilit seluruh tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiao Yan diam-diam menjadi rileks. Tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke dalam terowongan. Tubuh Xiao Yan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat melonjak. Tubuhnya langsung tenggelam lebih dari belasan meter sebelum stabil. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu luas. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Kekentalan energi berwarna merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan ketika dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan perlawanan yang 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Semacam cahaya gelap keabu-abuan bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Cahayanya mengeluarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api hijau giok di sekitar tubuh Xiao Yan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya sangat mengerikan. Tak heran bahkan ahli seperti Jin Si pun tak berani berlama-lama di tempat ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius saat dia melihat ke titik cahaya abu-abu. Di bawah Xiao Yan ada permukaan tidak rata yang dipenuhi lubang. Lubang-lubang dengan berbagai ukuran ini berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi racun api abu-abu. Jelas sekali, dasar kolam darah ini adalah gunung berapi yang mendidih. Tatapan Xiao Yan terkejut saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan berwarna merah darah. Api hati teratai berkilau melonjak keluar dari tubuhnya tanpa henti, mengisolasinya dari racun api korosif. Jika saya tidak memiliki api surgawi, sepertinya saya tidak akan berani datang ke sini meskipun saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiao Yan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan matanya perlahan tertutup. Dalam beberapa menit, Xiao Yan berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Segera, kekuatan hisap yang kuat perlahan keluar dari tubuhnya. Mengikuti lonjakan kekuatan isapnya, cairan tenang berwarna merah darah itu terganggu. Energi merah yang kuat, tebal, tanpa henti memasuki tubuh Xiao Yan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiao Yan, cairan itu segera mengeluarkan gelombang suara, cici. Bintik-bintik berwarna abu-abu dalam energi cair segera runtuh. Racun api kesulitan memasuki tubuh Xiao Yan karena kehadiran api hati teratai mengkilap ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah racun apinya dihilangkan. Namun karena terakumulasi seiring berjalannya waktu, kedua hal tersebut seolah lekat satu sama lain.
Jika Xiao Yan tidak memiliki api hati teratai mengkilap, mustahil baginya untuk memisahkannya dengan cara yang mudah. Ketika gelombang pertama cairan merah darah yang agung memasuki tubuh Xiao Yan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Jumlah energi yang begitu besar sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang dilakukan pada hari biasa. Namun kini, hal itu justru terserap dalam waktu yang sangat singkat. Pantas saja suku tikus penelan emas berusaha keras menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengeluarkan racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus penelan emas pasti akan melonjak karenanya. Pikiran Xiao Yan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan menavigasi sepanjang rute metode Ki Mantra Api. Selama peredaran darah, samar-samar Xiao Yan bisa merasakan pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan sel-selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Saat mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri mereka sendiri. Energi darah yang kental sepertinya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin karena akumulasi bertahun-tahun, tapi kekuatan hidupnya juga lemah. Selama penyerapan, Xiao Yan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energik. Perasaan ini sangat unik. Jika ada orang lain yang ada di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiao Yan tampak berubah warna menjadi merah darah. Energi yang agung dan kental telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya menjadi sangat fleksibel karena menyerap energi berwarna darah. Hati Xiao Yan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darahnya memiliki efek yang begitu ajaib. Jika sebelumnya Xiao Yan memiliki keraguan mengenai kemampuan tempat ini untuk membantunya menerobos kelas Dou Huang, dia telah melupakan semuanya. Berdasarkan kecepatan ini, dia yakin lubang energi tak berdasar yang dibutuhkan untuk menembus kelas Dou Huang akan terisi oleh tempat ini. Dasar dari kolam darah telah memberi Xiao Yan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut dapat menyerap energi di sekitarnya tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang paling ditakuti orang lain, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, harta karun ini bisa disebut sebagai harta karun yang dibuat khusus untuk Xiao Yan. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tapi dia juga tahu bahwa meskipun demikian, masih banyak waktu yang diperlukan jika dia ingin menerobos ke kelas Dou Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Dou Huang benar-benar terlalu besar. Hati Xiao Yan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darahnya memiliki efek yang begitu ajaib. Jika sebelumnya Xiao Yan memiliki keraguan mengenai kemampuan tempat ini untuk membantunya menerobos kelas Dou Huang, dia telah melupakan semuanya. Berdasarkan kecepatan ini, dia yakin lubang energi tak berdasar yang dibutuhkan. Tubuh Xiao Yan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah tidak akan pernah bisa padam karena api itu melindungi Xiao Yan dengan kuat. Gelombang energi tebal berwarna merah darah di sekitar api menembusnya, tanpa henti, sebelum mengalir ke tubuh Xiao Yan. Kolam darah yang tenang tidak memiliki konsep waktu. Xiao Yan duduk di sana seperti seorang biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan naik dengan kecepatan lambat. Meskipun kecepatan ini tampak lambat, kecepatan ini melintasi ngarai besar antara kelas Dou Huang dan Dou Zong. Kekuatan Xiao Yan meningkat dengan sangat cepat. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1010 Efek Pemurnian Jiwa. Dasar kolam darah merah tua yang menyala-nyala benar-benar sunyi. Semuanya berkembang di tengah keheningan ini. Bahkan waktu seakan kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna hijau giok terlihat samar-samar di dalam api kemerahan. Itu sangat menarik. Jika dilihat lebih dekat, sesosok tubuh yang duduk bersila akhirnya akan terlihat. Tentu saja, sosok itu adalah Xiao Yan, yang memasuki kolam darah untuk berlatih. Xiao Yan belum pernah keluar dari kondisi latihannya sejak dia memasukinya. Dia seperti seorang biksu tua yang mempertahankan postur teguh saat dia menyerap energi yang besar dan kuat dari lingkungannya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya. Warna darah merah tua menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan. Bahkan wajahnya dipenuhi warna darah ini.
Sekilas, Xiao Yan tampak seperti binatang buas. Namun, untungnya tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat pemandangan ini. Dengan memperkirakan waktu, Xiao Yan seharusnya berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat sejenak selama 2 hari ini sambil terus menyerap energi kuat dari lingkungan sekitar. Selama penyerapan yang cepat dan dahsyat ini, dou qi dalam tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui pembuluh darahnya dengan cara yang deras, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiao Yan, kemungkinan besar dia telah mencapai puncak Dou Huang Bintang 9. Namun, masih ada jarak yang tidak dapat diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Huang, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiao Yan secara alami jelas tentang hal ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasa kesal. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi berwarna merah darah, membiarkan dirinya mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak bisa dengan mudah mengendalikan dou qi di dalam tubuhnya? Mentalitas tenang Xiao Yan membuat latihan pahitnya sulit memengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya menjadi diam saat dia menyerap energi, sekali lagi tenggelam dalam perasaan misterius saat tubuhnya berubah total. Sementara latihan yang tenang ini berlanjut seiring berjalannya waktu, rambut hitam Xiao Yan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin karena bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan terlalu banyak energi berwarna darah, namun rambut hitamnya perlahan berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiao Yan tampak seperti orang berdarah, memancarkan aura menakutkan yang samar. Xiao Yan tidak peduli dengan transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini karena dia tidak mampu mengendalikan secara tepat jumlah energi yang terlalu besar yang dia serap. Begitu dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah memfokuskan pikirannya sepenuhnya dan merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir seperti air mengalir di dalam kolam darah merah tua. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiao yang tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Rambut merah darahnya juga menjadi lebih tebal. Namun, perlu disebutkan bahwa aura Xiao Yan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum berhasil menembus kelas Dou Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil menembus Xiao Yan melalui kelas Dou Huang. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa sulitnya mencapai kelas Dou Zong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiao Yan memerlukan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan latihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pada saat tertentu, wajah Xiao Yan tiba-tiba bergerak. Matanya sedikit bergerak dan perlahan terbuka. Mata Xiao Yan menunjukkan keterkejutan saat dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukan karena faktor eksternal. Sebaliknya, itu karena Xiao Yan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini, avatar spiritual dari tubuh ilusi 3000 petir, di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin karena dia menekannya, tapi avatarnya tidak berhasil menyerap banyak energinya. Oleh karena itu, baru sekarang Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat menguatkan jiwa. Xiao Yan bergumam dengan ragu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Cahaya tak berbentuk mengalir dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis mengeluarkan kekuatan isap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga sepertinya terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini bersentuhan dengan api hati gugur di permukaan tubuh avatar, ia segera mengeluarkan suara berderak, yang muncul karena racun api di dalam energi tersebut. Untungnya api hati gugur melindungi avatarnya. Jika tidak,
Saat avatar ini muncul, ia akan terkikis oleh racun api hingga tersebar. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Begitu energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatarnya, seseorang dapat melihat warna merah tua segera memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang awalnya transparan langsung berubah menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiao Yan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar tersebut, terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan avatar ini meningkat pesat dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Berdasarkan kecepatan dan kehalusan, api hati gugur, ini, kemungkinan besar avatar tersebut akan segera mencapai tahap peralihan. Energi di tempat ini juga memiliki efek memurnikan avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah dikejutkan sesaat oleh kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan mampu melatih tubuh petir 3000 ilusi ke tahap peralihan. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam pavilion petir angin, kemungkinan besar orang yang mempraktikkan teknik Dou ini akan langsung muntah darah di tempat. Hal ini khususnya terjadi pada Ventian. Perlu diketahui bahwa lelaki tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan, namun Xiao Yan telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun menjadi jangka waktu 10 kali lebih cepat. Kesenjangan ini selebar kesenjangan antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang bahkan Jin Si tidak menyadarinya. Lagi pula, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Jadi, dia tidak berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi racun api, dia akan mencapai titik tidak dapat disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya terfokus pada transformasi avatarnya. Hal ini berlangsung lama. Xiao Yan baru benar-benar santai ketika dia melihat tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Bagaimanapun, dasar kolam darah memiliki sejumlah besar energi, cukup untuk disia-siakan. Pikiran Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah berpindah dari avatarnya. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat saat dia dengan lembut bergumam. Puncak kelas Dou Huang, bahwa Jin Si tidak berbohong. Tempat ini kemungkinan besar akan memungkinkan saya untuk berhasil menerobos ke kelas Dou Huang dan maju ke Dou Zong. Namun, sepertinya ini akan memakan waktu lama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang ganas tidak memungkinkan penglihatannya menjangkau jarak yang sangat jauh. Warna merah tua yang seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, untuk berhasil menerobos ke kelas Dou Huang, Xiao Yan hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Jika aku berhasil menerobos ke kelas Dou Zong, sepertinya aku akan mampu bertahan bahkan melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati. Jika aku meminjam kekuatan Tuan Yao lagi, aku mungkin bisa melawannya secara langsung. Dou Zong dan Dou Huang adalah dua kelas yang sangat berbeda. Jika Xiao Yan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak lagi terlalu jauh dan tidak terjangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan dari beberapa hal eksternal. Terlebih lagi, jika dia mencapai kelas Dou Zong, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi bergantung pada keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiao Yan cukup yakin bahwa dia akan mampu masuk 10 besar pertemuan pil yang diselenggarakan oleh Menara Pil. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih panas saat memikirkan berbagai manfaat yang akan diterimanya setelah mencapai kelas Dou Zong. Dia menarik napas dalam-dalam, melihat ke arah avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel latihan dengan tangannya. Matanya perlahan tertutup. Kali ini, dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia berhasil menembus kelas Dou Zong. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi latihannya, dasar kolam darah sekali lagi menjadi sangat sunyi. Namun, satu-satunya hal yang berbeda adalah ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, di dalam dunia merah tua ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiao Yan, yang telah sepenuhnya memasuki kondisi latihannya, telah sepenuhnya melupakan aliran waktu.
Dia secara bertahap memasuki keadaan tidak sadar sama sekali terhadap lingkungannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya. Bab 1011 Terobosan. Douzong. Angin kencang berkecamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di sebuah paviliun batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan, Jinsi mengerutkan alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surgawi di tempat itu telah jatuh dari keadaan terisi saat ini ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah pada cairan menjadi lebih pucat. Sekilas memang tidak jauh berbeda dengan air danau pada umumnya. Energi di dalamnya juga telah memudar ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jingu di samping juga tertawa getir saat mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu. Mungkinkah terjadi sesuatu? Racun api gunung surga di bawahnya terlalu padat. Bahkan aku tidak berani masuk terlalu dalam. Seharusnya tidak seperti itu. Meskipun racun api gunung surgawi sangat ganas, ia tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap api surgawi. Jinsi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, nada suaranya tampak tidak percaya diri ketika mengatakan ini. Xiao Yan sudah memasuki kolam darah gunung surga selama 2,5 bulan. Jangka waktu ini memang terlalu lama. Racun api di dasar kolam darah sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal lama. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya sebesar bintang Dou Huang. Jingu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jinsi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga berangsur-angsur menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah perpisahan singkat, mereka segera meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam di kolam darah kali ini. Mereka bahkan mungkin bisa menerobos ke kelas Dou Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, sebaliknya, hanya bertahan di kolam darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya telah mencapai titik jenuh, dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan besar Xiao Yan adalah satu-satunya di gunung mata surga yang belum pernah dilaporkan oleh siapapun. Jika masih belum ada berita hari ini, saya akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang terjadi. Setelah merenung beberapa saat, Jinsi akhirnya mengertakkan gigi. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja memasuki dasar kolam darah sesuai keinginannya, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jingu juga mengangguk tak berdaya saat mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bang! Di sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika Jingu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, terlihat bahwa energi alam di sekitarnya sepertinya telah bertemu dengan gaya tarik dan mulai berkumpul secara gila-gilaan di sekitar mulut gunung berapi. Jinsi dan Jingu mengarahkan pandangan mereka ke tempat berkumpulnya energi. Ini mengejutkan lokasi di mana kolam darah gunung surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tiba-tiba yang tak terduga menyebabkan Jingu terkejut dan buru-buru bertanya. Jinsi juga mengerutkan kening. Matanya menatap tajam ke dalam kolam darah. Pusaran air berukuran beberapa puluh kaki muncul di tempat itu. Pusat pusaran air adalah lubang hitam pekat. Energi alam di sekitarnya mengalir dengan liar melaluinya. Bagian dalam kolam darah sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi secara gila-gilaan. Jika tebakanku benar, ini pasti dibuat oleh Xiao Yan. Jinsi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa menggerakkan energi alam hingga bergetar karena kekuatan Dou Huang miliknya? Jingu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya membelalak. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menoleh ke arah Jingu. Orang ini, mungkinkah dia akan menerobos ke kelas Douzong? Ekspresi aneh juga terlihat di mata Jinsi. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata,
Sepertinya begitu. Orang ini benar-benar melakukannya. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki efek dalam membantu seseorang menerobos kemacetan, ini juga pertama kalinya saya melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita tentang ini menyebar, sangat mungkin bahwa daya tarik kolam darah gunung surga akan terus melambung. Tidak heran dia bertahan begitu lama di dasar kolam darah. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Douzong sekaligus. Namun, sepertinya metode ini hanya bisa digunakan oleh orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar terlalu menakutkan. Namun, aktivitas yang diciptakan orang ini saat dia menerobos sungguh luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai saat ini. Sepertinya beberapa elit Douzong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jin Gu mendecakkan mulutnya sambil meratap. Jin Si mengangguk. Matanya terfokus pada kolam darah dan hatinya juga menghela nafas lega. Selama tidak terjadi apa-apa pada Xiao Yan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Saat keduanya berbincang, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekeliling. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Jika dilihat dari kejauhan, sepertinya seluruh gunung mata surga terbungkus dalam badai energi yang berwarna-warni, sehingga memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan mendadak yang tak terduga ini secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus penelan emas di gunung mata surga. Tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke sumber keributan. Mereka melihat energi seperti zat sementara tekanan energi samar yang merembes darinya menyebabkan sejumlah tikus penelan emas yang lebih lemah merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Perubahan di sekitarnya bukan saja tidak berkurang seiring berjalannya waktu, malah menjadi semakin parah. Pada akhirnya, sepertinya ada pilar warna-warni yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Saat semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam kolam darah, aura agung, mirip dengan kebangkitan naga besar, perlahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat. Bahkan ekspresi Jin Si dan Jin Gu sedikit berubah. Aura ini, sepertinya bukan level seseorang yang baru saja naik ke kelas Douzong. Jin Gu bergumam agak ragu. Ya, aura ini sendiri tidak kalah dengan bintang biasa Douzong. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan aura seseorang mencapai puncaknya setelah menerobos. Mungkin lambat laun akan berkurang setelah terobosan selesai. Jin Si mengangguk saat dia menjawab. Aura yang menyebar dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, gunung itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, kecuali individu kuat tertentu seperti Jin Si, merasakan ketakutan keluar dari hati mereka. Cukup banyak tikus penelan emas yang belum berevolusi berteriak panik. Menyusul aktivitas besar-besaran di gunung mata surga dan aura yang semakin kuat menyebar dari dasar kolam darah, cukup banyak ahli dalam radius 500 km dari gunung mata surga merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan tertuju ke arah pegunungan mata surga. Aura ini, apakah ada orang lain yang akan menerobos ke kelas Douzong? Dari arah ini, sepertinya dari pegunungan mata surga. Apakah itu anggota lain dari suku tikus penelan emas? Orang-orang ini sangat beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus penelan emas akan meningkat kembali. Kolam darah gunung surga benar-benar bagus. Sepertinya saya harus meminta para murid di sekte untuk mencoba peruntungan mereka lain kali. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan putaran pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila saat ombak menghantam dinding batu di sekitarnya, mengeluarkan dentuman yang memekakkan telinga. Mungkin karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, namun cukup banyak awan gelap yang berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup awan gelap. Jin Si dan Jin Gu tidak peduli dengan perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat pada kolam darah. Berdasarkan indah mereka, pengisapan dari dasar kolam darah sepertinya telah mencapai puncaknya. Dia keluar. Jin Si menatap kecepatan putaran permukaan air yang mengerikan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Suara Jin Si baru saja terdengar ketika permukaan air tampak seperti baru saja dijatuhkan bom ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit.
Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata surga. Pilar air kolam darah melesat ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti burung bangau dari dasar kolam darah tiba-tiba menembus permukaan air dan melesat ke awan sambil membawa Douki yang perkasa bersamanya. Bang 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 bang. Raungan yang jelas sepertinya telah mengguncang langit dan daratan. Ruang terdistorsi saat pilar air melesat keluar. Seluruh pegunungan mata surga mulai bergetar pada saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara yang memekakan telinga terdengar di atas gunung. Blar! Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang sepertinya menutupi seluruh kolam darah, meletus dengan hebat seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan? Pilar air itu tingginya beberapa puluh meter. Saat mencapai titik tertinggi, pilar air tiba-tiba runtuh. Gugusan besar air jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk antara langit dan daratan. Hujan deras menghantam bebatuan di bawahnya, menghasilkan suara derai yang khas. Semua tatapan di pegunungan mata surga terfokus pada langit. Hujan yang tersebar di langit seakan terkoyak oleh tangan tak kasat mata, membuka jalan menuju langit. Sesosok tubuh kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah terpisah. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat tegak. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya tampak seperti pedang yang mampu membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Douzong. Banyak suara rasa hormat dan iri hati terdengar di seluruh pegunungan mata surga saat semua orang yang hadir merasakan kekuatan luar biasa dari aura ini. Bab 1012 melihat Yao Lao lagi. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, namun aura keagungannya cukup membuat area ini bergetar. Douzong, poin sebenarnya ketika seseorang bisa dianggap sebagai ahli sejati di benua ini. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan memperoleh prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di dataran tengah. Saat ini, Xiao yang telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Pencapaian ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus pegunungan mata surga dalam genggamannya. Suara ketipak terdengar. Sosok itu berdiri di udara kosong di kejauhan. Tidak ada sayap douki atau sayap tulang yang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari elit Douzong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melewati hujan dan melihat sosok tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata surga menjadi sunyi senyap. Hanya suara tetesan air hujan yang jatuh di dedaunan pohon yang terdengar jelas di atas gunung. Sosok di langit itu tidak bergerak. Setiap kali hujan mencapai radius 5 kaki darinya, otomatis hujan akan menyebar. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Aura agung melekat di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seolah-olah telah berubah menjadi patung. Apa yang salah dengan dia? Jin Gu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat keheningan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan telah berhasil maju. Kenapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki keadaan unik, Jin si ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jin Gu kaget saat mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiao Yan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu. Dia harus segera pulih. Bagus. Xiao Yan, yang matanya terpejam ke langit, mengerutkan kening saat keduanya berbicara. Segel api di alisnya, yang sudah lama tidak menunjukkan banyak aktivitas, saat ini memancarkan cahaya api. Xiao Yan awalnya tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya menjadi sangat sensitif ketika dia berhasil menembus kelas Douzong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan segel spiritual yang tersisa di dalam segel api di antara kedua alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao saat dia ditangkap. Situasi serupa juga bukan kali pertama terjadi. Ketika dia menerobos ke kelas Dou Huang saat itu, Xiao Yan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, menjelajahi ruang angkasa itu sendiri, untuk menyelidiki aula besar misterius tempat Yao Lao dipenjara. Karena kekuatan batinnya lemah pada saat itu, apa yang dilihatnya sangat kabur.
Dengan pengalamannya terakhir kali, Xiao Yan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan pada segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berkumpul sebelum memasuki bagian dalam segel api. Kilatan muncul di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Terowongan hitam gelap yang aneh muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan batinnya menyerang seperti kilat. Terowongan yang gelap gulita itu tampak sangat panjang. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat mengocoknya. Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan ditransmisikan secara samar dari tepi terowongan. Fluktuasi yang gelap dan padat juga terasa. Kekuatan batin baru saja keluar dari terowongan ketika hawa dingin menyelimuti. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu seluruhnya tertutup warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam setinggi puluhan kaki di dalam aula besar. Banyak simbol aneh yang tergambar pada pilar batu tersebut. Mereka memancarkan cahaya samar-samar, tampak seperti mata berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang sangat besar sehingga dia tidak bisa mengetahui ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke area tertentu. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di tempat itu. Setelah diamati dengan cermat, seseorang dapat melihat bahwa di dalam kelompok cahaya itu terdapat tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiao Yan telah melihatnya terakhir kali, waktu yang ada terlalu sedikit dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Oleh karena itu, penglihatan yang dibawanya kembali sangat kabur. Namun kali ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada rantai berwarna hitam yang melingkari kelompok tubuh spiritual tersebut. Rantai hitam ini melingkari leher tubuh spiritual. Sepertinya ada sesuatu yang samar-samar ditarik dari dalam tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiao Yan bergerak mengikuti rantai dan melihat ada beberapa pilar aneh berwarna hitam gelap yang menjulang tinggi di ujung rantai. Pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiao Yan merasakan kengerian menjalari tubuhnya saat melihat pemandangan ini. Aula jiwa, sepertinya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiao Yan saat ini hanya memiliki kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan buru-buru merasakan kesurupan samar yang ada di dalam segel api. Kekuatan batinnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga aula jiwa di dalam aula ini. Yang ada hanyalah kesunyian lambung kapal yang seragam dan bagaikan kematian. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiao Yan terhadap tempat ini. Pencarian Xiao Yan tidak berhenti sementara pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu bagian dalam aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan batinnya tiba-tiba bergetar. Kegembiraan segera muncul di hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi lebih jelas. Kecepatan Xiao Yan diam-diam meningkat dengan pikiran yang berkelap-kelip di benaknya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia memahami dengan jelas bahwa pasti ada tetua terhormat, Do Uzun, yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda, dia tidak begitu sombong sehingga dia berpikir dia bisa bertarung dengan elit Do Uzun. Kekuatan spiritual Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah melakukan perjalanan ke depan untuk beberapa saat. Tatapannya kaget saat dia melihat ke depannya. Ada sekumpulan cahaya yang tidak menonjol, tergantung di atas meja batu. Di dalam kelompok cahaya itu ada seorang lelaki tua, yang tubuhnya tampak seperti ilusi. Orang tua ini menutup matanya rapat-rapat. Wajah tua itu, yang begitu familiar, sebenarnya adalah Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai hitam di sekelilingnya. Apalagi rantai hitam ini nampaknya lebih besar dari yang lain. Ada juga simbol yang lebih aneh di sana. Kekuatan spiritual Xiao Yan bergetar hebat, mengungkapkan kegembiraan dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiao Yan menatap wajah itu, yang terlihat lebih tua. Sudah hampir 3-4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiao Yan merasakan sakit,
seperti hatinya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa ketika dia memikirkan kesulitan yang diderita Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Yao Lao patut diberi banyak pujian atas semua pencapaiannya. Seperti kata pepatah, guru itu seperti seorang ayah. Xiao Yan juga sangat memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Wajar jika hati Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa saat melihat Yao Lao menderita siksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, pandangannya beralih ke Yao Lao, yang matanya terpejam. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meski lemah, untungnya tidak ada kejadian serius yang menimpanya. Saat Xiao Yan mengamati Yao Lao yang tertidur, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang sedikit keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai melihat udara kosong di depannya. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Melihat Yao Lao bertingkah seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Kekuatan batinnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia bersujud pada Yao Lao. Suaranya sedikit serak. Guru, murid ini tidak berbakti. Yao Lao memperhatikan pemuda yang digantung sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola cahaya. Anak kecil, kamu melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrutmu sebagai muridku adalah hal terbaik yang pernah dilakukan oleh tulang-tulang tuaku ini. Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih bisa melihat. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini hanyalah seutas kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan dapat mengandalkan benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik. Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkan Anda sesegera mungkin. Mungkin Anda tidak memiliki kualifikasi. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di aula besar. Tekanan yang sangat besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang yang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang lelaki tua berpakaian ungu anehnya muncul di tempat itu. Pria tua berpakaian ungu itu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak familiar. Setelah berpikir sejenak, tanpa sadar dia berkata dengan terkejut. Kamu adalah kekuatan batin yang dulu? Xiao Yan memandang lelaki tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tak disangka seseorang yang bahkan tidak bisa menerima fluktuasi spiritual dari diri terhormat ini, Douzun, benar-benar bisa datang ke tempat ini. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang tua berpakaian ungu itu melirik ke arah Yao Lao di gugus cahaya. Dia tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. Namun, ini masih jauh dari cukup. Lain kali saya datang ke sini, saya akan membalas semua kesulitan yang dialami guru selama bertahun-tahun. Tatapan Xiao Yan seperti tatapan binatang buas. Samar-samar itu membawa kegilaan yang menyebabkan seseorang merasa takut. Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera hancur. Kekuatan spiritual Xiao Yan terlenyap oleh serangan mengerikan ini. Ekspresi gembira muncul di wajah lama Yao Lao di dalam kelompok cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan bisa tetap tidak takut di hadapan seorang elit Douzun. Dari kelihatannya, dia telah berkembang pesat selama beberapa tahun ini. Yao Lao samar-samar merasa bahwa saat muridnya ini muncul lagi, dia tidak akan menjadi kekuatan batin belaka. Sebaliknya, dia akan datang sendiri. Alis pria tua berpakaian ungu itu menyatu saat dia melihat ekspresi puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama beberapa tahun, meskipun tidak terlalu kuat, itu masih menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Xiao Yan ya. Sebuah suara yang mengandung es perlahan terdengar di dalam aula yang sunyi.
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1013 Bintang 1 Do Uzong. Yao Lao di dalam kelompok cahaya memandang ke arah lelaki tua berpakaian ungu yang mengerutkan kening di aula besar berwarna hitam gelap. Dia tanpa sadar tertawa. "Qintian, apakah kamu merasa tidak nyaman?" Ekspresi lelaki tua berbaju ungu menjadi sedikit dingin saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia dengan lemah berkata, "Yao Chen, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika ketua aula tidak menyukai keterampilan alkemis Anda, menurut Anda apakah Anda akan hidup sampai sekarang?" Kepala Yao Lao bergerak sedikit. Hal itu menyebabkan rantai mengeluarkan suara, dentingan. Kelopak matanya perlahan tertutup saat dia tertawa dingin. "Aku yang dulu tidak selembut kamu. Orang bijak akan mengenali keadaannya. Melakukan perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda, satu-satunya orang di benua Douki ini yang dapat dibandingkan dengan Anda kemungkinan besar hanya beberapa orang tua yang tidak akan mati di Menara Pil. Jika Anda bergabung dengan Aula Jiwa, posisi Anda pasti akan lebih tinggi dari saya. Mengapa kamu ingin menderita di tempat ini?" Orang tua berpakaian ungu itu perlahan berbicara. Ejekan muncul di wajah Yao Lao, tapi dia terlalu malas untuk mengganggu orang lain. "Saya pikir Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Aula Jiwa. Kalau tidak, mengingat kesombongan Anda, mustahil bagi Anda untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang dari Aula Jiwa, apakah menurutmu muridmu bisa menerobos masuk ke sini?" Orang tua berpakaian ungu itu berbicara dengan nada mencemooh. Setiap perkataan yang diucapkan sekarang hanya akan memperoleh kemenangan lisan. Semuanya akan terungkap hasilnya ketika saatnya tiba. Yao Lao tersenyum mendengar ini. Matanya yang awalnya keruh menjadi sangat cerah. Ekspresi lelaki tua berpakaian ungu itu tenggelam saat melihat ini. Dia dengan dingin tertawa. "Muridmu itu bernama Xiao Yan, kan? Jika tebakanku benar, kemungkinan besar dia juga telah tiba di dataran tengah. Bagus. Diri mulia ini, Do Uzun, akan menunggu dia datang. Namun, semoga dia bisa bertahan saat dikejar oleh Aula Jiwa." Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua berpakaian ungu itu mengibaskan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke dalam ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit terkepal saat dia menatap ke tempat di mana lelaki tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa pelan saat kedua matanya perlahan tertutup. Setelah percakapan antara keduanya berakhir, aula besar sekali lagi menjadi sunyi senyap. Di puncak gunung mata surga, aliran deras yang deras perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat turun dari tanah dan menerangi seluruh gunung. Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan posisi diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu pun perlahan terbuka. Niat membunuh muncul di mata hitam pekat itu. "Guru, tunggu aku." Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkepal erat perlahan terbuka. Orang tua berpakaian ungu yang dia lihat kali ini pastilah seorang elit asli Do Uzun yang pernah ditemui Xiao Yan. Tekanan yang sangat besar itu memang sangat menakutkan. Untungnya, Xiao Yan saat ini bukan lagi anak kecil yang baru saja naik ke kelas Do Huang saat itu. Ia masih bisa tetap tenang di bawah tekanan itu. Ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan terakhir kali dia dihancurkan oleh tekanan bahkan sebelum dia bisa melihat pihak lain. Xiao Yan telah belajar banyak setelah memasuki aula besar berwarna hitam gelap itu. Tentu saja, yang meyakinkan Xiao Yan adalah Yao Lao masih aman. Meskipun situasi Yao Lao mungkin tidak terlihat baik, setidaknya tidak ada tanda-tanda nyawanya dalam bahaya. Meskipun demikian, Xiao Yan tahu bahwa dia perlu mempercepatnya. Tidak mudah bagi Yao Lao untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Jika dia bertahan beberapa tahun lagi, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. "Setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan menuju ke pavilion petir angin. Aku harus menemukan Feng Zunze bagaimanapun caranya. Saya harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao secepat mungkin." Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengambil keputusan.
Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan merasakannya dengan hati-hati. Pada saat ini, bagian dalam tubuhnya sepertinya telah mengalami transformasi total. Pembuluh darah di dalamnya tidak hanya melebar hingga lebih dari 10 kali lipat ukuran sebelumnya, tapi bahkan ada lapisan tipis kristal Douqi di sekitar pembuluh darah dan bahkan tulangnya. Selain itu, mereka berulang kali memancarkan cahaya lemah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan tanpa gerakan mewah apapun. Orang bisa melihat ruang di sekitar tinjunya menjadi terdistorsi. Ledakan sonik yang memekakan telinga terdengar di langit seperti guntur. Pukulan sederhana ini bahkan lebih kuat daripada ledakan oktan yang ditunjukkan Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya saat itu. Dou Zong dan Dou Huang memang merupakan dua level yang sangat berbeda. Kekuatanku saat ini seharusnya sudah stabil pada level Dou Zong bintang 1, menghemat banyak waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan diri. Sepertinya ini adalah efek dari kolam darah gunung surga. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Kebanyakan orang harus menjalani periode perkenalan yang cukup lama untuk benar-benar mencapai level bintang Dou Zong, tetapi Xiao Yan saat ini telah melewatkan langkah ini dan berhasil mencapai level bintang Dou Zong. Meskipun bintang Dou Zong yang satu ini sepertinya tidak layak untuk disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Dou Zong sangatlah besar. Jika seseorang mengandalkan latihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 1 bintang bukanlah hal yang aneh. Xiao Yan meneriakkan keberuntungannya di dalam hatinya saat pandangannya beralih ke paviliun batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat sekilas Jin Si dan Jin Gu. Tak lama kemudian, kakinya bergerak. Dia perlahan melangkah melewati udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di sebuah paviliun batu. Haha, teman kecil Xiao Yan, selamat telah maju ke kelas Dou Zong. Jin Gu tersenyum saat melihat Xiao Yan mendarat di paviliun batu. Cara dia menyapa Xiao Yan telah berubah tanpa dia sadari. Saat ini Xiao Yan dianggap seseorang di kelas yang sama dengan mereka. Selain itu, dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi. Kemungkinan besar dia pun tidak akan bisa menandingi Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Dimanapun seseorang berada, kekuatan seseorang pada akhirnya akan menentukan pengobatannya. Meskipun Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang ahli Dou Zong di masa lalu, dia pada akhirnya hanyalah seorang Dou Huang. Di mata banyak Dou Zong, pada akhirnya sulit untuk melihatnya sebagai seseorang yang setara dengan mereka. Sekarang Xiao Yan telah berhasil maju ke kelas Dou Zong, wajar jika Jin Gu dan Jin Si tidak memperlakukannya sama ketika berhadapan dengannya. Oleh karena itu, perkataan mereka sedikit lebih sopan. Saya hanya beruntung. Jika tetua Jin Si tidak memberi saya tempat pelatihan, kemungkinan besar Xiao Yan akan kesulitan untuk menerobos. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah keduanya dan terkekeh. Kata-kata ini memang benar adanya. Jika dia tidak berlatih di kolam darah gunung surga, kemungkinan besar mustahil bagi Xiao Yan untuk menerobos ke kelas Dou Huang tanpa setidaknya 1 tahun. Jin Si menyeringai saat mendengar ini. Dia berkata, kami baru saja mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku yang dulu tidak sanggup menerima rasa terima kasih ini. Namun, Anda telah melampaui ekspektasi saya selama ini dengan tetap berada di kolam darah selama lebih dari 2 bulan. Bahkan saya tidak berani berlama-lama di dalamnya. Aku sudah berlatih lebih dari 2 bulan ya, Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, hanya Anda yang tersisa di Gunung Mata Surga. Benar sekali. Temanmu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari ekspresi khawatirnya sebelum pergi, sepertinya sesuatu telah terjadi. Kata Jin Gu. Nalan Yanran juga sudah pergi. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Segera, dia mengangguk. Untung saja dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan pergi ke sekte bunga dan melihat bagaimana keadaannya. Teman kecil Xiao Yan. Saat ini, Anda telah berhasil menembus kelas Dou Huang. Aku ingin tahu, Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara.
Xiao Yan secara alami menyadari apa yang ingin dikatakan Jin Si ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, "Tetua Jin Si, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak bekerja setelah mendapatkan keuntungan. Serahkan racun api gunung surga di tubuhmu kepadaku." Jin Si dan Jin Gu menghela nafas lega saat mendengar ini. Jin Si dianggap sebagai orang terkuat di suku tikus penelan emas. Suku mereka mampu menduduki gunung mata surga ini karena pencegahan mereka berdua. Jika Jin Si akhirnya mati karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku tikus penelan emas. Ini adalah beberapa ramuan obat yang diperlukan untuk mengusir racun api gunung surga. Saya tidak mempersiapkannya. Oleh karena itu, aku khawatir aku harus merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menulis beberapa ramuan obat di atasnya, dan menyerahkannya kepada Jin Si dan Jin Gu. Jin Gu di samping buru-buru menerima kertas putih itu. Tatapannya menyapu ke sana. Dia langsung tertawa. Itu tidak masalah. Pegunungan mata surga ini penuh dengan ramuan obat. Suku tikus penelan emas kami juga memiliki persediaan yang melimpah setelah bertahun-tahun. Meski ramuan obat ini langka, sepertinya ramuan itu bisa sampai ke tangan teman kecil Xiao Yan sore ini. Jin Gu dan Jin Si juga mengetahui beberapa tradisi alkimia. Jika mereka ingin sang alkemis memurnikan pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obat sendiri. Para alkemis ini hanya perlu memurnikan pil. Jin Gu segera meninggalkan paviliun batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas mendaki gunung. Dia perlu menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum saat melihat Jin Gu menghilang. Teman kecil Xiao Yan, jika kamu mampu mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus penelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus penelan emas saya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno itu, kami juga memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami mengetahui banyak informasi. Jika dipikir-pikir, kita bisa dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia binatang ajaib. Tatapan Jin Si perlahan beralih dari tubuh Jin Gu ke Xiao Yan sambil tertawa pelan. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya tentang sesuatu dari tetua Jin Si? Silahkan bertanya. Jin Si menjawab. Bolehkah saya tahu jika tetua Jin Si pernah mendengar tentang klanku? Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya. Klanku? Namun, dua kata sederhana ini menyebabkan ekspresi Jin Si langsung berubah. Bab 1014 Alam Gu. Hati Xiao Yan menegang saat melihat perubahan ekspresi Jin Si. Sepertinya dia mengetahui beberapa informasi terkait klan Gu. Teman kecil Xiao Yan, kenapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan bilang padaku bahwa kamu mempunyai konflik dengan mereka. Jin Si juga berangsur pulih beberapa saat kemudian dan berbicara dengan khawatir. Klan Gu ini bukanlah paviliun petir angin. Xiao Yan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung paviliun petir angin. Namun, jika dia bermusuhan dengan klan Gu misterius ini, hasilnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata. Saya belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa terjadi konflik? Hanya saja saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jin Si memberitahuku tentang mereka? Jin Si menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata. Lebih baik jika ini masalahnya. Di seluruh wilayah dataran tengah. Aula jiwa, manusia, dan aula pil atau tiga keluarga besar kuno di dunia binatang ajaib takut akan klan Gu ini. Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa yang disebut klan Gu sebenarnya sekuat ini. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Terlebih lagi, klan ini belum pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkin mereka bukan milik salah satu dari mereka? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan zaman kuno. Dikabarkan mereka memiliki garis keturunan Doudi. Jin Si perlahan menjelaskan.
Garis keturunan Doudi? Xiao Yan tercengang. Dikabarkan jika seseorang mampu mencapai kelas Doudi, garis keturunannya akan mengalami perubahan. Hasilnya, keturunannya akan mendapat manfaat. Ada cukup banyak klan Doudi di zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya dalam hal pelatihan. Beberapa orang yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Doudi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat jarang terjadi dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jin Si mengangguk. Nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata Doudi. Ini merupakan penghormatan kepada orang terkuat di dunia. Klan yang memiliki garis keturunan Doudi kuno ini sangat diskriminatif terhadap orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka, meskipun mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih seseorang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Doudi. Namun seiring berjalannya waktu, sepertinya hampir tidak ada yang tersisa. Yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua ini tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli di klan dan sejujurnya, hanya ada beberapa faksi di benua yang bisa melawannya. Xiao Yan mengangguk. Tidak mengherankan jika Sun Er mengatakan kepadanya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi seorang Dou Zong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya sangat menakutkan. Memikirkan tentang kekuatan aula jiwa, bahkan mereka pun takut pada klan Gu. Seberapa mengerikankah kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jin Si tahu di mana markas besar klan Gu? Xiao Yan berhenti sebelum bertanya. Wilayah timur dataran tengah pada dasarnya adalah milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, berbagai faksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengaturnya. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Jin Si terus menjelaskan. Alam Gu? Xiao Yan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Dou Sheng pada dasarnya berdiri di puncak benua Douqi. Pada tingkat ini, seseorang akan melampaui tingkat biasa dan akan melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang secara alami dimiliki seseorang akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Membuka dunia tempat orang bisa hidup merupakan indikator elit Dou Sheng. Jin Si menghela nafas. Suaranya mengandung rasa iri yang luar biasa. Alam Gu ini dibangun dari Dou Sheng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun mengalami penguatan dan perluasan, ukurannya setidaknya dapat dibandingkan dengan wilayah utara dataran tengah meskipun tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah dataran tengah. Tempat itu secara unik dimiliki oleh masyarakat klan Gu. Karena itu, Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin. Membuka dunia. Apakah hal mengerikan seperti itu benar-benar bisa dicapai dengan kekuatan seseorang? Seorang elit Dou Sheng begitu kuat sehingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiao Yan merasa dirinya gemetar saat memikirkan kekuatan mengerikan yang dapat mengoyak ruang hanya dengan mengangkat tangan. Ini telah terjadi pada seorang elit Dou Sheng. Lalu betapa menakutkannya Doudi yang lebih kuat lagi? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius seorang elit Doudi yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan Jin Si sepertinya bukan cerita yang dibuat-buat. Bahkan saya tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyaknya anggota suku tikus penelan emas saya, kemungkinan besar saya tidak akan memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan oleh kekuatan saya. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiao Yan mengangguk. Dia juga puas mempelajari begitu banyak informasi terkait klan Gu. Meskipun kekuatan klan Gu sangat kuat, dia pasti akan menerobos ke tempat itu demi Sun Er meskipun itu sangat berbahaya. Meskipun Xiao Yan tidak yakin berapa banyak ahli yang ada dalam klan Gu, kemungkinan besar tidak akan ada yang kurang dari aula jiwa. Kekuatan Xiao Yan tidak mencukupi meskipun dia saat ini telah menembus kelas Dou Zong. Namun, ini bukanlah halangan bagi Xiao Yan. Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan menuju ke klan Gu itu. Terlepas dari betapa istimewanya Anda, pada akhirnya Anda adalah manusia. Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya.
Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di balik klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, dia perlu melakukan perjalanan ke sana. Kalau tidak, dia tidak punya hati. Sepertinya aku harus segera menghilangkan racun api pada Jin Si. Pertemuan besar 4 pavilion yang disebutkan Mu Qingluan akan segera dimulai. Jika saya melewatkannya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat menemukan Feng Zunse. Efisiensi Jin Gu agak melebihi ekspektasi Xiao Yan. Sebelum tengah hari, semua hal yang dibutuhkan Xiao Yan telah diserahkan ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut itu mengandung gelombang aroma obat yang pekat dan panas yang meluap. Ada baskom kayu besar di rumah batu. Jin Si duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya hingga lehernya. Dia tidak dapat menggunakan douki untuk memblokir suhu. Oleh karena itu, wajah Jin Si dipenuhi keringat. Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiao Yan tepat di samping baskom kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat berwarna merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat itu jatuh ke dalam baskom. Permukaan air segera berubah menjadi merah karena banyak gelembung merah menyala yang bergolak di dalamnya. Konsumsilah pil obat ini. Sebuah pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum digantung di depan Jin Si. Dia menyedotnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat dalam cairan merah panas di baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori-pori. Di tengah bentrokan antara dingin dan panas ini, tetesan cairan keabu-abuan yang mengandung sten, perlahan merembes keluar dari hidung Jin Si. Tubuh Jin Si bergetar hebat saat cairan abu-abu mencurigakan merembes keluar. Giginya terkatup rapat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas sekali, dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses mengeluarkan racunnya. Jin Gu yang berada di samping juga menjadi cemas saat melihat ekspresi menyakitkan Jin Si. Tidak perlu khawatir. Itu hanya rasa sakit biasa. Segalanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan sebentar. Wajah Xiao Yan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau giok jatuh darinya. Setelah itu, ia mendarat dalam baskom kayu, dan suhu cairan berwarna merah api meningkat dengan cepat. Wajah Jin Si seperti arang terbakar menyusul peningkatan suhu air yang pesat. Udara yang dihembuskannya terasa panas. Kemunculannya menyebabkan Jin Gu, yang sedang menonton di samping, merasa mati rasa. Jika racun api tidak dikeluarkan, dia akan bertanya-tanya apakah Xiao Yan berencana membunuh Jin Si. Dengan munculnya nyala api, semakin banyak cairan abu-abu yang merembes keluar dari tubuh Jin Si. Namun, dengan terbakarnya api hati teratai mengkilap, racun api dengan cepat terbakar saat muncul. Dengan demikian, kemurnian kekuatan obat di dalam baskom kayu tetap terjaga. Metode penggunaan es dan api untuk mengeluarkan racun ini berlanjut selama hampir 8 jam. Baru setelah itu berakhir karena habisnya kekuatan obat di dalam baskom kayu. Namun, harus dikatakan bahwa racun api itu memang tersimpan terlalu dalam di tubuh Jin Si. Xiao yang tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya dari akarnya meskipun menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, sebagian besar racun api di tubuh Anda seharusnya bisa dikeluarkan dalam waktu 5 hari. Saat itu, saya akan memurnikan cairan obat untuk Anda. Selama Anda berendam di dalamnya selama 2 hingga 3 jam setiap hari selama 2 hingga 3 bulan, racun api di tubuh Anda akan hilang sama sekali. Xiao Yan menarik api surgawi dan berbicara setelah melihat Jin Si berdiri dari baskom kayu untuk mengenakan pakaiannya. Terima kasih, Tuan Xiao Yan. Suku tikus penelan emas kami pasti tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di kemudian hari, kamu bisa datang dan mencari aku yang lama di Gunung Mata Surga. Jin Si dengan hormat membungkuk pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Penyakit yang menderanya selama bertahun-tahun akhirnya sembuh. Saat ini, hatinya cukup bersemangat. Xiao Yan berseri-seri. Dia memandang Jin Si, yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya.
Tampaknya ada racun yang cukup menakutkan di dalam tubuhnya juga, racun-racun iblis. Ini juga telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan elit Douzun, Xiao Yan sudah maju ke kelas Douzong. Kemampuannya melawannya juga meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengandalkan kekuatanku untuk menyempurnakan titik racun iblis dengan kemampuanku saat ini. Jika saya bisa mendapatkan Douki dari Douzong seumur hidup, itu mungkin akan menjadi tonik yang bagus untuk saya. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas saat memikirkan hal ini. Niatnya untuk menangani tempat racun iblis bukanlah sesuatu yang dia pikirkan hanya untuk 1 atau 2 hari. Bersambung ke episode 201. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.